Sabi pun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Tua, longsor parah. Puluhan rumah di 5 desa di Pesawaran tergenang banjir dan longsor. Hari ini seluruh elemen masyarakat Konten Tua Sebuah mobil sedan terbakar di jalan dalam kota Bandar Lampung. Pasangan kumpul kebo di Pringsewu digerebek ratusan warga. lewat Tim Tua, longsor parah. Bencana banjir dan tanah longsor melanda 5 desa di Kecamatan Cukuh Balak, Pesawaran, Minggu sore. Beberapa rumah rusak akibat terkena longsor dari bukit. Sementara jalan desa tidak bisa dilewati motor karena tertutup lumpur tebal. Desa yang terkena banjir dan tanah longsor tersebut yakni Desa Pekondoh, Putih Doh, Tengor, Tanjung Betuah, dan Pampangan. Banjir dipicu meluapnya sungai besar di daerah ini yang tidak mampu menampung debit air hujan lebih dari 3 jam. Menurut penjabat Bupati Pesawaran, Mulyadi Irsan menyatakan bencana ini merupakan dampak fungsi hutan yang terganggu. Banyak hutan di daerah ini yang sudah gundul akibat maraknya pembalakan liar. Dataran tinggi ini lingkungannya terganggu, ekologi ekosistem terganggu. Ya akhirnya fungsi air tadi, fungsi hutan yang untuk menahan air itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang berdampak terhadap tadi kerusakan ekosistem, ekologinya itu, lingkungan itu. Akhirnya ke hilirnya berdampak. Banjir dan longsor di Kecamatan Cukuh Balak, Pesawaran tidak merenggut korban jiwa. Berdasarkan data Pemkab Pesawaran, terdapat 24 rumah yang terdampak banjir lumpur dan longsor. 6 rumah diantaranya rusak berat. Hingga Senin siang, genangan lumpur belum sepenuhnya berhasil disingkirkan dan beberapa rumah yang rusak belum diperbaiki. Warga, BPBD, tentara, dan polisi bergotong royong menyingkirkan lumpur di permukiman ini. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Setelah aktivitasnya sempat menurun, erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan kembali meningkat. Selasa siang, Gunung Anak Krakatau menyemburkan abu vulkanik setinggi 2000 meter dari puncak kawah. Berdasarkan data petugas pos pantau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi sejak 26 November lalu. Erupsi gunung yang menyemburkan abu vulkanik hingga 2000 meter tercatat terjadi 4 kali, yakni tanggal 26, 27 sebanyak 2 kali, dan kemarin siang. Menurut petugas pos pantau, erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini tidak ada kaitannya dengan gunung berapi di Sumatera Barat. Masing-masing gunung berapi memiliki dapur magma yang berbeda. Warga diminta tidak panik namun tetap waspada. Siang ya, jam 12.41 ada erupsi setinggi 2000 meter. Ya sebenarnya aktivitasnya masih tetap aktif sejak hari Minggu tanggal 26 itu tiap hari erupsinya masih ada, cuman awalnya kan banyak nurun, sekarang ada energi lagi, dia agak banyak lagi. Sebenarnya nggak ada sih, karena kan tiap gunung api kan punya dapur magmanya masing-masing ya, punya karakteristiknya masing-masing. Ya kebetulan aja mungkin beberapa gunung di kita
energinya sudah cukup untuk mengeluarkan sejak erupsi gitu. Status Gunung Anak Krakatau masih siaga di level 3. Nelayan dan wisatawan dilarang mendekati gunung dengan radius 5 km. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Waduh, terjadi kebakaran. Sebuah mobil sedan terbakar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Senin siang. Kebakaran mobil di tengah kota ini sempat menyebabkan para pengendara panik dan memicu kemacetan arus lalu lintas. Menurut saksi, mobil ini terbakar saat sedang melaju menuju Jalan Kartini. Mobil kemudian menepi dan 2 orang di dalamnya keluar serta menyelamatkan barang-barangnya di dalam mobil. Warga sekitar membantu memadamkan api dengan alat seadanya dan sebagian warga lagi berlari melapor ke petugas damkar yang kebetulan jaraknya dekat dengan lokasi ini. Kan kita lagi duduk nih, jaga ini. Jadi pas mobil itu datang langsung keluar api dia. Jadi saya langsung spontan ambil alat pemadam di situ. Sama Bang Dedi juga, kepala kantor. Jadi itu udah habis 2, api masih nyala. Jadi saya lari manggil pemadam itu. Api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar. Kebakaran mobil ini diduga dipicu adanya selang bahan bakar di ruang mesin yang bocor. Terbakar diakibatkan diduga ada kebocoran pada selang bensin. Di bagian mesin mungkin juga ada percikan api yang menyulut bensin yang keluar dari selang cukup dekat, jadi rekan-rekan langsung sigap langsung ke lokasi yang tidak jauh, ada di depan muara kantor kita. Kebakaran di ruang mesin mobil ini tidak meluas dan 2 orang penumpangnya selamat. Setelah api padam, mobil kemudian dibawa pemiliknya ke bengkel. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kecelakaan kerja akibat putusnya tali tambang kapal Roro terjadi di Dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Minggu sore. 2 petugas pengikat tali kapal Roro dilarikan ke rumah sakit karena terkena hempasan tali tambang tersebut. Itu lo temennya aja temennya. Kedua korban bernama Ruslian Fadli dan Wiwin Ali, warga Lampung Selatan. Keduanya menderita luka di bagian kaki, kepala, dan dada. Meski mengalami luka yang cukup parah, kedua korban menolak untuk diobservasi lebih lanjut dan malah memilih untuk berobat jalan. Benjolan di kepalanya. Yang satunya dokter? Satunya tadi luka di bagian kakinya, kaki sebelah kiri. Ya ada luka terbuka. Luka patah terbuka, luka terbuka. Cuman tadi pasiennya kan sudah sempat dibawa ke puskesmas ternyata. Jadi kita penanganannya hanya tadi suntik anti tetanusnya dan obat-obatan pulang karena tadi keluarganya menolak untuk dilakukan tindakan lanjutan. Pihak ASDP Bakauheni Lampung Selatan belum memberikan keterangan terkait penyebab tali putus hingga mengakibatkan kecelakaan kerja petugas tambat tali kapal Roro tersebut. Dari informasi di lokasi, kecelakaan bermula saat kedua korban sedang mengurus bersandarnya kapal Roro KMP Trimas Fadila di Dermaga 3. Saat tali baru diikatkan di patok, tiba-tiba tali putus dan mengenai kedua korban. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.